Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Hidayat dari dosen Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi atau lebih fokusnya kepada motivasi tentang key success factor for being a young entrepreneur. Baik, langsung saja. Pertama saya ingin mengutip pernyataan dari Presiden Republik Indonesia yang pertama. Beliau pernah mengungkapkan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini artinya apa? Kita bisa mengartikan bahwa betapa besar dan pentingnya peran pemuda dalam reformasi, dalam perbaikan, terutama minimal untuk dirinya sendiri. Artinya di sini saya mau memberitahu bahwa kita sebagai pemuda tentu punya peluang yang sangat besar dibandingkan dengan generasi-generasi yang di atas kita. Selanjutnya saya mau memberikan data dan fakta tentang peluang dan tantangan untuk menjadi seorang wirausaha pada masa saat sekarang ini. Ada beberapa disrupsi ya yang paling penting dan sangat mendasar pada era saat ini. Yang pertama itu ada disrupsi di bidang teknologi. Kalau kita lihat di zaman dulu, misalnya seseorang ingin pindah tempat dari A ke B, yang menggunakan transportasi biasanya memakai transportasi yang manual seperti angkot, kendaraan pribadi dan lain-lain. Tapi sekarang lewat handphone, lewat gadget yang dimiliki itu serasa lebih mudah. Atau kita yang suka kuliner, kadang-kadang malam lapar, butuh makan, kalau dulu cari pula transportasi atau pergi sendiri untuk cari makan. Ternyata sekarang jauh lebih mudah. Tinggal mainkan jempol, tunggu di rumah, selesai. Ya, itu kita lihat dari disrupsi teknologi. Yang kedua kita lihat dari disrupsi milenialnya. Ada 5 karakteristik generasi milenial. Ya, yang pertama melek teknologi. Nah, inilah yang membedakan kita, para milenial, para pengusaha muda, dengan generasi yang di atas kita. Yang kedua, lebih cenderung tertarik kepada multimedia. Yang ketiga, sangat sekali bergantung pada mesin pencarian. Kalau dulu orang mau cari referensi, mungkin cari buku, bukunya pun sulit untuk didapatkan. Sekarang tinggal googling dan bisa diakses. Terus kelebihan kita milenial yaitu membuat konten internet dan biasanya learning by doing ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ada disrupsi kompetensi. Ya, di sini banyak ada pembelajar, ada sifat jujur dan integritas, kreativitas dan lain sebagainya. Jika kita kembali ke era disrupsi itu, sudah banyak yang mempengaruhi berbagai sektor bisnis. Kalau dulu kita pernah ingat penyewaan film ternama seperti Blockbuster itu mengalami kebangkrutan dan terpaksa menutup 129 gerainya pada awal 2013 setelah kalah bersaing dengan Netflix dan iTunes. Contoh lain, raksasa penyewaan buku. Mungkin di antara kita tahu, Barnes & Noble itu juga kewalahan menghadapi persaingan dengan toko buku online besar ya, seperti Amazon.com. Terlebih maraknya website-website digital yang menyediakan file buku berbentuk PDF, e-book, turut mempengaruhi perubahan dalam sektor bisnis tersebut. Jadi disrupsi itu adalah gangguan yang mengakibatkan industri tidak berjalan seperti biasanya karena bermunculnya kompetitor baru yang jauh lebih efektif dan jauh lebih efisien, serta penemuan teknologi baru yang mengubah peta bisnis pada saat sekarang ini. Pemain-pemain lama tentu harus berpikir ya
terus berpikir ulang bagaimana menggodok ya, sekaligus mengimplementasikan strategi baru dalam era disrupsi ini. Banyak organisasi kita lihat dan banyak juga bisnis yang cemas ya, akan mengalami kebangkrutan karena disrupsi teknologi. Dalam 2 dekade terakhir, ya lebih kurang 20 tahun terakhir, evolusi teknologi, informasi, dan komunikasi itu telah menghadirkan perubahan-perubahan yang fundamental, perubahan-perubahan yang sangat mendasar di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktek bisnis modern. Ya. Perubahan yang tepat dari lingkungan bisnis serta kebutuhan pelanggan membuat tantangan baru bagi pelaku bisnis agar dapat beradaptasi dan bertransformasi dengan lingkungan baru. Jika ini tidak dilakukan, bukan tidak mungkin kejadian Blockbuster dan Barnes and Noble akan menimpa bisnis yang Anda tekuni atau yang mau Anda rintis ya. Oleh karena itu, di sini saya ingin memberikan beberapa tips ya, bagaimana supaya bisnis yang kita jalankan sebagai pelaku bisnis dalam menghadapi era disrupsi seperti sekarang ini. Yang pertama, yang perlu kita lakukan itu meningkatkan kualitas SDM. Kenapa ini penting? Karena dengan pesatnya perubahan lini kehidupan menjadi serba digital, ya sekarang orang apa-apa digital. Ya, yang tidak melek digital biasanya itu kalau ibaratnya di MotoGP itu udah tinggal 2 atau 3 lap itu. Ya. Bukan tidak mungkin robot akan menggantikan pekerjaan manusia. Ya, sumber daya manusia sebaiknya didorong untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuannya mengenai teknologi. Karena tenaga kerja yang mampu mengaplikasikan dan mengontrol teknologi adalah tenaga kerja yang mampu terus bergerak untuk maju. Yang kedua, itu melakukan inovasi. Kenapa ini penting? Karena inovasi memiliki cara berpikir yang berbeda atau out of the box, ya. Sehingga mampu membuat terobosan-terobosan baru atau penyesuaian pada bisnis agar lebih sesuai di era disrupsi ini. Yang ketiga, adopsi teknologi digital. Saya pernah melakukan riset khusus tentang intensi adopsi teknologi digital ini. Di hasil penelitian saya itu, intensi orang untuk adopsi teknologi ini sangat tinggi. Tapi permasalahannya adalah orang tidak tahu bagaimana caranya. Jadi di sini perusahaan harus mampu menggunakan teknologi digital seperti big data misalnya, atau cyber security dan lain sebagainya. Ini sebagai perwujudan dari 3 solusi pintar dalam menghadapi revolusi industri 4.0, yaitu smart foundation, smart process, and smart connectivity. Dan yang keempat itu harus bersiap menghadapi perubahan, mengubah pola pikir, mengubah mindset, dan memiliki kesadaran untuk lebih cepat dalam mengadaptasi perubahan. Seluruh karyawan dalam organisasi harus cepat beradaptasi dengan perubahan, karena efek disrupsi ini mengubah segala hal, termasuk budaya organisasi dalam melakukan proses bisnisnya. Kembali kita kepada disrupsi yang ketiga tadi, disrupsi kompetensi. Ada di sana sub indikatornya itu membahas tentang kreativitas. Ya, kenapa kreativitas ini penting? Ya, karena kreativitas itu melihat dari sudut pandang yang baru, ya, mencoba berbeda dari yang lain. Yang kedua, kreativitas itu menemukan sesuatu yang baru. Ya, menemukan hubungan baru. Dan yang ketiga, kreativitas itu membentuk kombinasi baru. Namun pada prakteknya, kita lihat banyak sekali hambatan-hambatan dalam kreativitas. Yang pertama, kita lihat apa saja hambatannya, masalah persepsi. Ya, kebanyakan orang berpikir bahwa kreativitas itu adalah sesuatu yang sulit untuk dipelajari. Padahal kreativitas tidak sesulit itu. Kenapa orang punya persepsi seperti itu? Alasan-alasan yang sering kita dengar, yang pertama itu merasa sudah terlalu tua, ya, atau merasa terlalu muda. Ya, kalau alasan ini kita sering ungkapkan, jadi kapan kita memulai? Yang kedua,
Alasan yang klasik atau yang sering kita dengar itu saya tidak berbakat ya, atau saya tidak punya modal ya. Setiap hari ya seorang manusia melakukan self talk sebanyak 55.000 sampai 60.000 kali. Sayangnya ini menurut penelitian ya Deepak Chopra ya. Sayangnya 77% statement yang diucapkan bersifat negatif dan melemahkan diri kita. Seperti contoh nih, saya kurang sukses lah, saya sudah terlambat untuk berubah, saya sudah terlalu tua, saya bodoh dan lain hal semacamnya. Ini adalah statement-statement yang negatif. Ya, kalau bilang saya terlalu tua, kita lihat nih, ingat Colonel Sanders itu pendiri KFC, memulai bisnis pada umur 70 tahun. Kalau tidak berbakat, itu ingatlah Brian si kaki satu memulai bisnis karena kepepet dan tidak bisa mencari kerja. Terus tidak punya modal. Ingatlah Onassis. Onassis itu memulai bisnis kapal angkut dengan OPM, Other People Money. Ya. Jadi apa yang harus kita perlukan? 3M. Ya. Motivasi, mindset, dan make it. Ya. Make it, just do it. Para pelaku bisnis, ya, supaya tetap semangat, saya melanjutkan materi ini. Apalagi sekarang kita berada di era pandemi. Di tahun 2021 kita akan menghadapi perubahan peta industri secara besar nih. Barangkali terbesar dalam sejarah peradaban umat manusia. COVID-19 telah meluluhlantakkan sendi-sendi perekonomian, industri, dan bisnis yang memaksa kita memasuki dunia yang sama sekali baru. A whole new world ya. Di tahun 2021 kita akan menghadapi pergeseran industri maha besar ya, maha dahsyat dan ekstrim. Karena itu kita bisa sebut dengan industri mega shift. Ya, kita bisa kelompokkan industri mega shift ini menjadi 3. Yang pertama itu di tingkat mega itu change ya, perubahan. Terus di level makronya itu competition, dan di level mikro itu customer itu sendiri. Ya. Namun kalau kita tidak siap dengan dengan perubahan era, perubahan zaman ya, karena sesuatu yang pasti itu adalah perubahan ya. Kalau kita tidak siap, maka kita siap-siap untuk kalah dalam persaingan. Faktor-faktor yang membuat pelaku usaha itu terhambat biasanya ini ya. Biasanya mereka sering bilang tidak ada modal ya. Tetapi sering kita mendefinisikan bahwa modal itu hanya uang. Padahal modal yang paling besar itu adalah keberanian, ada lagi jaringan, banyak lagi modal sebenarnya. Terus ada faktor penghambat lain ya, tidak punya ide dan segala macam, tidak ada dukungan ya. Apalagi kalau kita sudah berbuat, berarti kita sudah siap dengan segala modalnya. Ada lagi yang takut risiko. Ya. Risiko itu adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap pelaku bisnis. Ya, perlu dipahami bahwa risiko itu tidak untuk menjadi penghambat untuk maju. Risiko harus diambil sebagai konsekuensi yang menginginkan sesuatu yang lebih baik. Ya. High risk, high return, low risk, low return. Ya. Terus ada lagi yang bilang ragu-ragu. Ya. Kalau sudah memulai, berarti ragu-ragu tidak ada lagi. Ya, kalau kita sudah memulai, yang kita pikirkan ke depan adalah bagaimana usaha yang kita bangun dan rintis ini bisa berkembang dan bisa maju ke depannya. Jadi what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus tahu kapasitas individu. Tahu kemampuan kita, di mana kita punya kelebihan, di mana kita punya kekurangan, kita ukur diri kita di mana kita pasnya. Terus kita tambahkan dengan ekosistem wirausaha, lingkungan. Ya, kita tahu kelebihan diri kita pelajari lingkungan, maka saya rasa semua akan menjadi lebih mudah. Jadi faktor fundamental, faktor dasar kesuksesan wirausaha atau pelaku bisnis, yang pertama itu tetapkan tujuan. Kenapa butuh tujuan? Karena yang membuat kita bergerak dan berpindah itu adalah tujuan. Jika kita tidak tahu dan tidak tahu akan kemana, maka kita tidak akan sampai di mana-mana. Nah, itu pentingnya tujuan. Yang kedua, pahami ya
Sekali lagi, pahami karakteristik seorang wirausaha itu. Yang pertama, passion for the business ya. Karakteristik nomor satu itu yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha sukses adalah hasrat terhadap bisnis. Hasrat terhadap bisnis itu ya kemauannya tinggi, pantang menyerah walaupun ada resiko-resiko yang dihadapi, namun itu tidak menjadikan penghalang tetapi menjadikan motivasi untuk tetap berada di bisnis tersebut dan belajar lebih baik lagi ke depan. Yang kedua, produk atau customer focus ya. Fokus kepada apa yang diinginkan pelanggan. Jangan fokus terhadap apa yang kita suka dan kita rasa ini akan laku keras di pasaran. Padahal sebelumnya kita belum pernah melakukan survei terhadap pasar. Ya, artinya yang kita ciptakan itu adalah apa yang diinginkan oleh pasar, bukan apa yang kita suka dan apa yang kita cintai. Yang ketiga, karakteristik pengusaha sukses adalah ditentukan oleh kemampuan mereka untuk bertahan dari kemunduran dan kegagalan. Dan yang keempat, terakhir, kemampuan untuk mengubah ide bisnis yang solid menjadi bisnis yang layak adalah karakteristik kunci dari pengusaha sukses. Faktor penentu usaha ya, mengenal potensi diri. Tadi saya sudah bilang, kita harus kenal potensi diri kita, di mana kelebihan, di mana kekurangan. Terus mengenal peluang pasar, mengenal bidang usaha. Kalau bisa bidang usaha yang kita tekuni itu sesuai dengan hobi kita ya. Supaya dalam menjalankan usaha tersebut kita tidak merasa terpaksa dan kita tidak merasa jenuh. Jadi faktor penentu ekosistem ya, sebagai penunjang penentu wirausaha tadi, tentu kita harus sering belajar ya, mengikuti pelatihan. Kapan perlu kita harus sering ikut mentoring ya, promosi, ada akses permodalan, kalau bisa ada pendampingan dan kemitraan dan lain sebagainya. Jadi ekosistem kewirausahaan itu saya mengelompokkan yang berbasis kewirausahaan itu disingkat dengan ABCGM. Yang A itu akademik ya. Universitas itu fokus pada kurikulum kewirausahaan yang baik ya, menghasilkan dan mampu melahirkan startup baru, termasuk menjadi akselerator bagi wirausaha. B-nya itu bisnis ya. Tersedianya pabrik dan industri di setiap daerah, termasuk menjadi inkubator dan agregator bagi wirausaha. Yang ketiga, community, dibutuhkan ketersediaan pabrik startup dan wirausaha. Yang keempat, ada government di sini. Ya, peran pemerintah adalah sebagai faktor fasilitator sekaligus sebagai regulator. Dan M-nya itu media, dibutuhkan sebagai penghubung antar stakeholder terkait. Ya. Terakhir, ini sebagai penyemangat bagi kita pelaku UMKM, bagi millennial planner ya. Saya mau mengutip pernyataan dari Charles Darwin. Charles Darwin pernah mengatakan bahwa bukan spesies yang paling kuat yang dapat bertahan dan bukan pula yang paling pintar, ya, tetapi yang paling responsif menyesuaikan diri terhadap perubahan. Saya berharap para pelaku UMKM fokus ya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, karena dari zaman ke zaman kita tidak bisa memprediksi perubahan itu akan ke arah mana. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Salam sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.